Pin, amplopnya juga belum keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allah ta'ala fil ayat wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha amma ba'd. Amma harfu syartin wa tafsilun wa tawkidun tadamunin bima'na syartin tahtaju ilal jawab atuh. Amma kamahma wa qala Ibnu Malik fi Alfiyah amma semangat yang kedengaran cuma witil-witil-wihan. Yang saya muliakan Mudirul Ma'had Al-Islamiyah alladzi lam yuzkar ismu ta'ziman wa takriman lahu mata'ana Allah bi kulli hayatihi amin ya rabbal alamin. Para asatidz wal asatidz yang tidak disebutkan satu persatunya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hormat kami kepada semua para santri dan santriwati yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada malam ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat itulah kita semua dapat berkumpul bersama bermuajahah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam adalah kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu muka bermuajahah dalam rangka peringati peristiwa sejarah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra wal Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Maka disebut tahun ini sebagai Amul Huzni, tahun duka cita yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Rasul ditinggal oleh pamannya yang satu-satunya paman yang membelanya walaupun dia tidak masuk Islam. Abu Thalib. Di saat meninggal dunia Abu Thalib, semua para pembesar-pembesar Quraisy berkumpul menyaksikan bahwa Abu Thalib akan meninggal dunia. Disinilah semua berkumpul orang-orang pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Naom, Abu Gosok, termasuk abu-abu yang lain. Ya, Abu Jalanan mungkin ada gitu. Kumpul semua. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Kata Rasul, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah, dan kalimat ini semoga jadi tameng engkau nanti di hari kiamat. Tapi apa? Sebelum sempat Abu Thalib mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Abu Lahab langsung, kata Abu Lahab, jangan kau ucapkan kata-kata itu. Sehingga terdesaklah, ya, Abu Thalib tidak sampai mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Disinilah mulai Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Abu Thalib pamannya ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Allah? Allah langsung mengumumkan surat Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang mampu memberikan hidayah kepada pamanmu. Satu-satunya paman yang engkau cintai, tetapi Allah yang mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, ini berkaitan dengan hidayah. Jangankan paman Nabi, kalau sudah tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak akan mampu Nabi itu. Ya, paman Nabi, anak Nabi, ya, paman Nabi seperti tadi Abu Thalib, anak Nabi Kan'an, sampai kata Nabi Nuh, ya bunayya arkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin, sampai begitu ya. Kalau Allah tidak mau memberikan hidayah, apa daya, ya. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam yang namanya Azar, ini berkaitan dengan hidayah, ya. Di tahun yang sama pun istri Rasul
meninggal dunia. Dua-duanya membela Rasul meninggal dunia. Khadijatul Kubra meninggal dunia. Rasul sedih. Sedih nggak Rasul? Sedih lah. Sedih, ya. Beda dengan orang-orang di Kabilincaro. Istrinya meninggal dunia, sedih enggak? Sedih. Nangis enggak? Nangis mata kiri. Mata kanan udah jelalatan mikirin siapa gantinya itu. Berkira gitu ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehingga dalam hal ini Rasul dalam kesedihannya, Rasul hijrah ke negara Taif yang jaraknya 3 km dari negara Mekah. Negara Taif, hijrah Rasul ke negara Taif untuk memperjuangkan agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga negara Taif Islam berkembang dengan pesat. Tapi apa sampai di sana orang-orang Taif bukan menyambut Nabi, malah mengusir Nabi. Rasul diusir, dilempar, dipakai batu sampai kakinya berdarah melarikan diri, sampai berlari yang awalnya jaraknya 6 km ya, 6 kilo dari Mekah. Rasul lari menghindari kejaran orang-orang negara Taif sampai jaraknya 3 mil, yaitu sampai ke sebuah kebun kurma yang milik Utbah bin Saibah, yang sekarang sudah diabadikan, jadi ya jadi pertanda di sana ya. Dalam kepayahannya Rasul beristirahat di kebun kurma milik Utbah bin Saibah. Nah, disinilah malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang memberikan pertolongan kepada baginda Rasul. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kau mintalah pertolongan kepadaku, pasti akan aku tolong. Apakah orang-orang Taif ini kita timpakan saja dengan 2 gunung? Kata malaikat Jibril, sebab negara Taif itu kanan dan kirinya ada gunung. Ya Bu, kanan dan kirinya ada gunung. Negara Taif, negara Taif. Apa kata Rasul? Cukuplah Allah yang menjadi pembelaku, Allah yang akan menolongku. Nah, kalau kita main gitu mah gencet aja sama Gunung Karang sama Gunung Pulau Sari, gitu ya. Kalau kita gitu, ya, nilai Nabi masalahnya, ya. Hadirin rahimahullah, turun hujan ya. Hujan itu jadi rahmat. Rahmat itu saya. Jadi apa hujannya? Rahmat. Jadi rahmat. Jadi rahmatannya alamin. Hadirin rahimahullah. Sehingga datanglah. Nah, disinilah ada pembantu yang namanya dari Utbah bin Saibah ini yang namanya Anas.
Ini Adas ini anak buahnya yang suka memetik buah kurmanya. Dibawakanlah satu wadah ke hadapan baginda Rasul oleh Adas buah kurma. Ketika Rasul makan baca bismillah. Makan buah-buahan pun harus baca bismillah. Gimana doa makan buah-buahan? Allahumma barik lana fi Samarinda. Kedengarannya Samarinda. Allahumma barik lana fi Samarinda. Kedengarannya kelas 6 gitu. Samarinda, Kalimantan Timur. Bismillah pakai doa. Kata Adas, apa yang kamu ucapkan itu wahai Tuhan? Ini adalah kalimat Allah. Kamu dari mana? Saya dari negeri Ninive, tempatnya kelahiran Nabi Yunus alaihi salam, kata Adas. Sehingga Rasul dalam hal ini dibacakanlah kisah Nabi Yunus dari awal sampai terakhir kepada Adas. Maka dengan seketika Adas pun masuk Islam. Alhamdulillah. Bagaimana dengan tuannya Utbah bin Saibah? Itu belakangan masuk Islamnya, kalah sama anak buahnya Adas tadi. Sehingga pulang, selesai di sini pun pulang Rasul beristirahat. Maka tahun inilah ya Rasul diusra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahun ajaran sekarang berawal dari peristiwa dimi'rajkannya Rasul. Banyak bahasa tentang peraturan pondok. Asbabul mi'raj kita lihat di kitabnya ya. Dalam kitab Juratul Nasihin penjelasannya Asbabul mi'raj, sebab-sebab terjadinya mi'raj Rasul baginda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari langit pertama sampai ke langit ke dari Aqsa sampai ke langit. Ini mi'raj ya. Iya, dalam kitab Juratul Nasihin suatu hari Iftahor al-ardu ila sama, kita itu bumi ya gitu-gitu sombong aja, gitu. kepada langit. Kata langit, wa qalatil ardu li anna Allah ta'ala zayyani bil bilad wal bihar wal jibal wal aflaq wa ghairi. Kata bumi bahwa Allah sudah menghiasi saya dengan berbagai dua negara. Negara Kabebincarung, lautnya, pohon-pohonnya, pohon-pohonnya yang kayak begini itu, ya sudah menghiasi dunia. Gunung-gunung, Gunung Pulau Sari, Gunung Karang, itu kata langit. Langit jawab dan utara. Kata langit, oh ana khairun minka, saya juga lebih baik daripada kamu. Kata langit, di anna Allah ta'ala zayyani bisyamsi wal qamar kulluhu wal nur. Kata langit, Allah pun telah menghiasi saya dengan berbagai macam bintang, matahari, bulan, dan semua benda-benda angkasa telah menghiasi saya. Kata langit, bumi kamu kanan. Yang namanya orang sombong kan terus-terusan, ya satu sama lain nggak mau ngalah. Kata bumi, di Allah Ta'ala zayyani bil baiti Baitullah wa yatufil hujan wa nabiyuna wa mursalun. Kata bumi, Allah pun telah menghiasi saya dengan adanya Baitullah
tempatnya orang-orang mukmin haji, tempatnya para nabi pernah haji, para rasul. Itu kata bumi. Langit pun gak mau kalah. Kata bumi, kata langit, ana khairu minka, saya pun lebih baik daripada kamu. Coba lihat, kata langit, bahwa Allah telah menghiasi saya dengan surga. Surga Jannatul Ma'wa ada di saya. Kata langit. Para malaikat ada di saya. Baitul Ma'mur ada di saya. Kenal Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu Baitullah pertama yang diciptakan Nabi Adam alaihi salam, yang dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam ketika terjadi banjir bah di zaman sejarah Nabi Nuh alaihi salam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Baitul Ma'mur. Sehingga kata bumi pun apa? Ana khairun minka, saya lebih baik daripada kamu. Bahwa di saya itu ada khatamun nabiyyin, khatamul mursalin, Habibullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bumi, bahwa Allah telah hiasi dengan saya adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, khatamin rasul. Sehingga langit pun kalah. Langit kalah. Kata langit, adalah saya nyerahi, saya mau berdoa kepada Allah. Sehingga langit pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana bumi pun dihiasi dengan adanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada tanggal 27 Rajab malam, Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu kepada malaikat Jibril, wa auhallahu ila Jibril fi lailati sab'i wa isina, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, la tasbih fi hadzal lailati, wahai malaikat Jibril, janganlah kau membaca tasbih pada malam ini. Kata Allah, wa ya Israil, janganlah kau menyambut nyawa pada malam ini. Sehingga malaikat Jibril dengan spontan, ajatil qiyamah ya Allah, apakah datang hari kiamat ya Allah? La, kata Allah. La, ya Jibril. Walakin idhab ila jannati wa hum al-buraq wadhab ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak, wahai Jibril, tetapi kau pergilah ke surga dan ambillah buruk dan pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada malam ini malaikat Jibril ke surga tanggal 27 Rajab. Ke surga, sampailah malaikat Jibril ke surga. Dilihat di dalam seluruh taman-taman surga ada 4.000 burung yang sedang bermain di taman-taman surga. Wara'a fihim, burung, apa burung? Burung itu ibu-ibu mangga roh. Burung itu yang dikatakan dalam kitabnya seperti juga seperti himar, nariknya secepat kilat, itu burung, digambarkan dalam kitab takdir, ya. Itu. Sesampai di surga ada 4.000 burung yang sedang bermain-main di taman surga.
Tapi oleh malaikat Jibril ada satu bulog yang sedang nangis. Kepalanya menunduk ke tanah, mangkisan ra'suhu yabki wa tasiru min aini adrumu. Itu dalam kitab ya. Ada satu burung yang menundukkan kepalanya ke tanah, dari kedua matanya mengalir air mata, menangis ini, sedih ya, kayak santri sedih kalau sedih nangis, belum dikirimin nangis, sendalnya hilang nangis, ada yang gosok nangis. Di santrinya penyakit kucilan, udis, kurap ya. Sehingga ditanya oleh malaikat Jibril, malah kayak buruk, ada apa dengan lu wahai buruk? Mungkin gitu ya, ada apa denganmu? Atau buruknya, wahai Jibril, saya ini selama 4000 tahun yang lalu saya telah mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam jangka 4000 tahun yang lalu sampai hari ini saya ingin bertemu dengan yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya walantah tidak amin, sehingga burung ini tidak mau makan, tidak mau minum, badannya kurus kering. Kalau kata pemudanya, badan kurus kering karena karena pikiran pusing, ya. Atau juga badan kurus kering karena ditinggal kawin. Itu nanya anak muda tuh. Oh, kata malaikat Jibril, kalau begitu dikasihnya air putih doang, mintanya susu, dikasih susu mintanya arak, dikasih arak mintanya racun. Kata malaikat Jibril, ana ausuluka bilang susika, wahai buruk, aku yang akan mempertemukan kau dengan yang namanya Muhammad pada malam hari ini. Kata malaikat Jibril. Sehingga mulailah dia bangkit, kemudian diberikan pakaian oleh malaikat Jibril buruknya sampai ke Masjidil Haram. Maka dalam kitab Dardir itu ada kalimatnya pertama itu ya, bainaman nabiyyu ingdal baiti fi hijri, ya, fi hijri baina rajulain mutaji'an baina rajulaini. Awas salah baca itu, ada yang bacanya baina rajulaini, enggak dilihat surahannya, rajulaini ya, di antara dua orang laki-laki yang dikawal adalah oleh pamannya, yakni Sayyidina Hamzah, dan adik dari Sayyidina Ali namanya Ja'far Shadiq. Inilah ya, itu. Sampailah malaikat Jibril bersama buruk ke Masjidil Haram. Rasul sedang istirahat malam, dibawalah Rasul malaikat Jibril Mikail di bedah dadanya. Pembelahan dada Nabi ini yang kedua kali ya dalam sejarah Rasul. Pertama ketika dalam asuhan Halimatus Sa'diyah
Rasul dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Yang kedua, ketika akan terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai diproses, dibedah, dibuang semua kotoran yang ada di dalam dada Nabi dan diisi dengan ilmu hikmah dan ihsan. Terakhir Rasul ditempel oleh malaikat Jibril di belakangnya Khatamin Nabiyil Mursalin, Rasul terakhir dari semua para nabi, ya. Makanya nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Alladzi la nabiyya ba'da. Tapi nyatanya setelah di zaman Khalifah Rasulullah, di zaman Khalifah banyak orang yang mengaku nabi. Musailamah al-Kadzdzab di antaranya, dia mengaku nabi. Sampai di negara Indonesia banyak orang yang mengaku nabi. Kita sebagai umat Islam, ada orang yang ngaku nabi walaupun jenggotnya segini, pakai sorbannya panjang. Kita sebagai umat Islam wajib tidak percaya, ya. Ada yang ngakunya Ahmad Musaddiq, yang ngaku nabi. Ini tahun 2000-an. Kamu mah belum lahir, anak kemarin sore, ya. Gak tahu Ahmad Musaddiq. Muncul lagi perempuan yang ngaku nabi, gak tanggung-tanggung, namanya Lia Edan. Lia Edan, ya. Iya, Lia Edan, beda sedikit. Gak tanggung-tanggung, ngaku Jibril. Tangkap sama polisi kita, penjara 2 tahun. Ngaku Jibril. Polisi kita hebat, polisi kita itu hebat. Bukan saja mampu menangkap teroris, Jibril ditangkap. Ada lagi muncul di Bogor. Di Bogor ada lagi yang ngaku nabi, namanya Sayuti tukang cukur. Dapat wangsit di Bogor. Di Bogor kan gak ada wangsit, adanya Tales Bogor adanya. Ngaku nabi. Ada lagi yang namanya Tugimin jadi nabi, ya. Pelatih badminton ngaku jadi nabi. Yang nggak nyambung sholawatannya ini, Pak. Yang nggak nyambung kalau Tugimin jadi nabi itu sholawatannya yang nggak nyambung, ya. Kalau kita kan sholat kepada Rasul kan enak, ya. Enak, sahdu, bisa dinikmati semua orang gitu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'al syani wa darabi, enak beneran. Ya Habibi ya Muhammad, sahdu kedengaran. Coba kalau pindahin yang Tugi menjadi nabi, ya Habibi ya Tugi apa enaknya, nggak nyambung, ya. Gitu, ya. Jadi nggak ada lagi nabi setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi dalam jangka 1/3 malam yang ditembus oleh Nabi 3 alam, ya. 3 alam. Satu disebut alam nasut, alam dunia.
Haram, Aqsa, ini disebutnya alam nyata. Kalau perjalanan waktu itu Masjidil Haram ke Aqsa itu biasa 1 bulan perjalanan. Tapi Rasulullah dijelaskan melalui burung ada sekilas, ya, itu. Haram Aqsa ini maksud alam nyata yang mungkin bisa ditembus oleh manusia. Yang kedua, alam malakut. Dari Aqsa ke langit 1 sampai ke langit 7. Ini yang disebut alam malakut, alamnya para malaikat. Manusia enggak tembus, ya, manusia enggak tembus. Dari langit ke-7 sampai ke Rafiqil A'la, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke bawah aras, ini alam lahul yang disebut alam ketuhanan. Malaikat pun nggak sanggup, ya. Maka ketika sampai ke langit ke-7, malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasul, "Wahai Muhammad, saya sudah cukup sampai di sini saja mengantarnya. Silahkan kau teruskan perjalananmu sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke bawah aras." Ya. Kalau kita kayak gitu nggak bisa Jibril, mungkin gitu ya. Nggak bisa Jibril. Kita kan bersama-sama dari Masjidil Haram. Mungkin gitu ya. Tapi Rasulullah enggak, ya. Isra dan Mi'raj itu adalah Allah yang mau. Kalimatnya asra. Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, apapun jadi nyata. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah yang mau dalam Isra dan Mi'raj. Ya. Ini yang nyata. Ada anak, pasti ada ibu dan bapak, ya. Tapi kalau Allah mau, bisa. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Kalau Allah mau, Nabi Adam ada. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Adam dilahirkan. Allah yang mau. Nggak ada bapak, ada ibu. Kalau Allah mau, lahir Nabi Isa dari Siti Maryam perempuan yang solehah, tidak pernah dijamah oleh manusia, ya. Lahir Nabi Isa, Allah yang mau, ya. Tapi saya heran zaman sekarang ini, ya, banyak perempuan yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Gak ada bapaknya, amin. Masyarul muslimin rahimahullah. Sehingga ayatnya, kalimatnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang jadi pokok utamanya adalah kalimatnya subhanahu. Tidak ada satu ayat pun yang awalnya penggunaannya kalimat subhanallah asra bi abdi. Tidak ada kalimat subhanallah. Allah yang mau. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah yang mau, Allah yang aktif, ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah yang aktif, Rasul terima beres, ya. Itu asra. Kalimatnya asra, bukan saro. Kalau di tasrifnya ada saro, ada saro, ya. Kalau saro yasiru sayron, kalau saro yasri siro yatan. Penggunaan asro itu sudah di mazid, ya.
Sugro kalau suruh tasrif malam Kamis, yang hadir cuma 6 orang, laki-laki 3, perempuan 3, yang lainnya nggak ada, pada tidur. Kamis tasrif yang kedengaran yang semangat paling pas bab isyarah doang, isi isyarah tasrif, yang semangat kedengaran isi isyarah doang. Dan ada ya, apalagi Bang Qasim sama surah ini kalau pas isi isyarah, oh semangat. Daka dakuma dakun daki dakuma dakun taka dakuma dakun tilkati kuma tilkus tilki tilkuma. Semangat kata isi isyarah doang ya. Masrif, Kemis, Mam. Ada mau jam berdua doang. Kalimatnya asroh diberjalankan, Allah yang mau. Asra bi abdihi, ada kalimat dalam Al-Quran bi abdihi. Kenapa enggak langsung bi Muhammadin? Ada 2 kata yang saya ambil ya, pengertian kalimat bi abdihi. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat bi abdihi ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui secara jelas kehambaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Ini pengakuan, ya. Kalau kita kan banyak yang aku jadi hamba Allah, ya jangan ditulislah sedekah saya hamba Allah. Tapi pada kenyataan banyak hamba-hamba Allah yang pada dasarnya jauh dari hukum-hukum Allah. Ada hamba dunia, ada hamba komputer, dan lain sebagainya. Ya kalau Rasul enak kan gitu, diakui kehambaannya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang konkret saja, ya. Ada seorang kenal dengan, misalnya saya kenal Bupati Pandeglang, kata si Fulan. Yang jadi masalahnya adalah Bupati Pandeglang kenal nggak sama si Fulan, kan itu, ya. Yang kedua, kalimat bi abdihi, agar jelas bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu dilaksanakan dengan ruh dan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Ada jasad tanpa ruh, berarti orang ini meninggal. Ada ruh tanpa jasad, kuntilanak mungkin gitu, ya. Tapi penggunaannya adalah bi abdihi. Untuk apa Rasul Isra dan Mi'raj kan? Tidak lain adalah ayatnya linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan sebagian besar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Perjalanan dari Isra sampai ke Mi'raj ini adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya sampai ke Masjidil Aqsa ini sudah berbagai macam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai di Masjidil Aqsa suruh sholat oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad inzil fasoli, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat
yang jadi imam Rasul, semua para nabi ikut jemaah di Masjidil Aqsa. Tidak nunggu para malaikat, para nabi, mursalin, yang imam Rasul. Selesai sholat, Rasul disuguhin 2 minuman. Yang satu isinya susu, yang dua arak. Dengan mantap Rasul mengambil susu, mengambil air susu, diminum oleh Rasul. Selesai diminum, kata malaikat Jibril, "Shadaqta ya Muhammad, laqad asabta al-haq." Pilihanmu tepat wahai Muhammad. Kalau kau milih anak, pasti umatmu yang jadi teler semua. Ya. Pasti umatmu akan jadi teler kalau kamu minum arak. Untung yang kamu minum adalah susu. Ya. Susu dan arak adalah simbol dalam kehidupan kita. Sebab dalam kehidupan kita ini, kita selalu berhadapan dengan pahit dan manis, selalu berhadapan dengan benar dan salah, dan selalu berhadapan dengan hak dan batil. Maka hati-hati kita semua, jangan sampai salah pilih karenanya. Hadirin rahimahullah. Singkatnya, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai sholat 2 rakaat di 5 tempat, 5 kali sholat, yang membentuk 5 kali waktu sholat dalam sehari semalam. 5 kali sholat 2 rakaat di beda-beda tempat, yang membentuk 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Hadirin rahimahullah. Alhamdulillah. Tadi ya. Diminum oleh Rasul susunya baru datang. Diminum Rasul, minum susu. Arak nggak diminum. Biasanya anak muda tuh minta arak, kasih arak, minta racun. Dan anak muda. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian besar tanda-tanda kebesaran kami. Ada 17 tafsir dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam Mi'rajnya. Allah memperlihatkan 17 tafsir yang membentuk 17 rakaat sehari semalam. Ketika Rasul sampai di surga, ada orang yang sedang panen. Depan dipanen, belakang sudah tumbuh lagi kuning. Padi dipanen depannya, belakang sudah mulai kuning lagi. Terus-terusan. Kata Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ini tafsir apa ini ya Jibril?" Ini adalah tafsir orang-orang yang suka menginfakkan sebagian hartanya ke jalan Allah, infak, sedekah, wakaf, ya, infakin itu kalau punya harta infakin, oper ya, oper, pasir ke semen ke oper, ke belakang oper, ke Masjid Al-Madinah.
Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah itu seumpamanya satu biji padi tumbuh 7 batang padi. Dari setiap 7 batang padi ini tumbuh 100 biji. Itu diumpamakan begitu. Artinya dalam menginfakkan sebagian hartanya, Allah melipat gandakan pahala, menginfakkan pahalanya. Setiap 1 kali dibalas 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsal wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Yang pertama, sampailah Rasul itu melihat keadaan di dalam neraka jahanam. Di dalam neraka ada orang yang perutnya besar, seret-seret sama malaikat, hancur lagi perutnya, amburadul itu isi perutnya, isinya ular dan kalajengking. Dibulatkan lagi, sehat lagi, seret lagi sama malaikat, hancur lagi, terus menerus. Kata Rasul kepada Jibril, ya Jibril, ini tafsir apa lagi? Ini adalah gambaran orang yang waktu di dunia ada dari umatmu yang suka makan riba, suka ngobekin riba, suka ngobekin jadi panitia anak yatim. Anak yatim kelaparan, panitianya pada gendut. Ya. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nabidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap badan mereka hancur kebulatkan kembali. Supaya apa? Kulit yang baru tumbuh lagi terus menerus sampai hari kiamat. Supaya apa ini? Dia dzukul adab, supaya merasakan siksa yang pedih. Jadi banyak yang riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kadang orang banyak yang sugi. Ya. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj hanya ditempuh dalam jangka sepertiga malam. Sungguh Rasul itu sudah ada di Mekah. Jadi tamsilnya adalah 17 tamsil yang membentuk 17 rakaat dalam sehari semalam. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu saja yang saya sampaikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang selanjutnya yang saya bahas adalah dalam malam ini tentang ilmu dan seni. Ilmu dan seni. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan seni hidup akan menjadi indah.
ilmu berbeda dengan pengetahuan. Ya, ilmu itu berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan itu akan mudah berubah sesuai dengan kondisi zaman berubah. Itu pengetahuan. Kalau ilmu tidak akan pernah berubah walaupun suasana dan keadaan berubah. Kita lihat pengetahuan tentang di sekolah, ada yang kurikulum sekolah. Beda menteri sudah beda lagi, beda menteri beda lagi gagasan. Itu namanya pengetahuan. Kalau ilmu nggak akan berubah. Contoh, ilmu tentang berwudu. Sejak disyariatkan oleh baginda Rasul, fardu wudu itu ada 6, nggak berubah sampai sekarang tuh. Batal wudu ada 5, nggak pernah berubah walaupun suasana dan keadaan berubah. Itu ilmu. Maka kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil, wa man arada huma fa'alaihi bil. Barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmunya, dan barang siapa menginginkan akhirat harus dengan ilmunya, dan barang siapa menginginkan kedua-duanya harus dengan ilmunya. Yang lebih utama adalah ilmu agama. Didasar dengan ilmu agama akan mudah. Dengan ilmu agama orang akan hidup akan menjadi mudah. Kita ambil salah satunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Ya. Karangannya lumayan banyak kitabnya. Ada 114 kitab termasuk kitab Tafsir Munir. Ya, gitu. Syekh Nawawi Tanara orang berilmu, sehingga di zaman Raja Arab ketika suruh memberikan fatwa di Masjidil Haram, diundanglah oleh Raja Arab. Diiringi bersama muridnya Syekh Abdul Karim Tanara. Sampailah di Mekah, di Masjidil Haram, untuk memberikan fatwa. Sudah berkumpul semua ulama-ulama dunia, ulama-ulama sedunia, habaib, sehingga pada gilirannya ketika orang-orang mulai menyambutnya di depan pintu Masjidil Haram, orang mulai bingung, ya. Semua orang menyambutnya berbeda. Kalau ke Syekh Nawawi Tanara, orang penyambutannya masih agak sederhana. Tapi ke Syekh Abdul Karim Tanara, para jamaah menyambutnya seakan-akan inilah Syekh Nawawi Tanara. Berbeda. Oh, sambutannya lumayan ke Syekh Abdul Karim Tanara. Ketika pada gilirannya di Masjidil Haram, kata MC-nya, kami persilahkan kepada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi untuk memberikan fatwanya. Syekh Nawawi ke depan podium. Orang yang tadinya salaman ke Syekh Abdul Karim Tanara merasa nyesel. Oh, itu Tanara, Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Duduk sila Syekh Nawawinya. Sebelum memberikan fatwa, Syekh Nawawi Tanara membetulin kopiahnya, ngebetulin sorbannya, bajunya dibetulin, duduknya mendehem.
sebelum berikan fatwa, ngebetulin pensinya kopiahnya dimiringin, Masjidil Haram miring. Nah, Masjidil Haram miring. Wah, jelas orang pada lungsek. Dibetulin lagi pensinya sama Syekh Tanara. Ya, itu adalah berkah ilmu. Ini jangan jauh lah. Ini bapak pimpinan kita. Ini berkah ilmu bukan ini. Berkah ilmu. Kita lihat tuh dari sana tuh. Dari ujung bumi sana sampai ujung bumi sana, kalau kita lihat banyak. Hartanya banyak. Itu berkah ilmu. Bahkan dengan hartanya, bapak pimpinan kita tahun ini akan berangkat haji bersama uminya. Kita doakan bersama, semoga nanti dalam perjalanannya selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikannya haji yang mabrur. Sebagaimana hadis Rasul, al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya terkecuali balasannya adalah surga. Ya, hartanya banyak, mobilnya banyak. Itu berkah ilmu bukan? Mobilnya banyak, istrinya banyak. Ya, maka di zaman Rasul ada seorang lelaki bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapakah orang yang aku muliakan, yang lebih aku muliakan? Kata Rasul, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu. 3 kali Rasul menyebutkan ibumu. Barulah abuka, bapakmu. Ibu 3, 1 bapak. Gimana ngitungnya ini? Oh, ribet begini ya. Bapak 1, ibu ya, santrinya banyak ya, banyak, alumninya banyak. Itu berkah ilmu. Maka Allah memudahkan kepada wabah pimpinan kita, hidupnya menjadi mudah. Yang pertama. Yang kedua, dengan seni hidup akan menjadi indah. Kita lihat dalam seni. Yang pertama dalam acara ini Korik tadi, ya. Korik kalau nggak pakai seni nggak enakan, nggak nyeni. Coba baca Quran kalau pakai seni enak kedengarannya. Ada lagu Bayati, Soba, Jakarta, dan lain sebagainya. Ya, pakai seni. Jadi seni membuat orang menjadi indah. Coba kalau adan nggak pakai seni nggak indah. Adan bahannya bahan saka. Hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Bahannya bahan saka adan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu lagu anak muda. Begitulah
nasib cintaku bagaikan buah si malakama. Itu anak muda lain-lain bahasa bahasa. Jadi dengan seni hidup menjadi indah. Kenal Bang Haji? Bang Haji itu kalau punya seni sekali net saja sudah jutaan hasilnya. Net judi net sudah jutaan ya hasilnya. Jadi dalam seni Bang Haji itu kalau melihat ada orang langsung catat gitu. Misalkan ada orang yang mau nyuri pisang, dicatat sama Bang Haji, ya. Ada orang mau nyuri pisang, dicatat sama Bang Haji. Jangan ditebang, jangan ditebang, karena itu pisang orang. Jangan ditebang, jangan ditebang, karena itu pisang orang. Kata orang yang mau nyurinya sambil jalan, mencari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Itu kalau banyaknya gitu. Nah, jadi dengan seni hidup menjadi indah. Jadi yang lebih utama itu adalah ilmu agama. Saya masih ingat ketika saya sekolah tahun 96, sekolah sanawiyah, ajarin bahasa Inggris, kata-kata mutiaranya. Kalau Inggris saya punya kuncinya, kunci Inggris saya punya. Ya. Dalam kata-kata mutiaranya begini bahasa Inggrisnya. Fight without religion is blind. Religion without is rocky. Gitu ya. Pengetahuan umum tanpa pengetahuan agama itu akan buta. Sebaliknya, pengetahuan agama tanpa pengetahuan umum akan pincang. Itu dalam kata-kata mutiaranya. Artinya, dalam belajar ilmu kita harus lebih dalam ilmu agama supaya kita tidak buta, punya ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan iman hidup kita akan menjadi terarah. Ya, jangan sampai kita terkena penyakit kudis, kurap. Penyebab utamanya adalah kuman. Santri kena penyakit kudis. Apa kudis? Kurang disiplin. Itu kudis. Kurang disiplin. Dah santri tidur aja, sholat kagak. Mau ngapain di pondok, tidur doang, sholat kagak. Itu santri yang kena penyakit kudis. Ada lagi santri yang kena penyakit kurap. Penyakit kurap. Apa kurap? Kurang rapi. Santrinya kurang rapi. Mana ranah lelaki, mana ranah perempuan, abrak-abrakan. Ini ranah laki-laki sini, ranah perempuan sana, udah gitu. Kena penyakit kurap. Ada lagi kutil, kurang teliti. Santri kena penyakit kutil. Penyebabnya adalah satu, dari kuman. Apa kuman?
kurang iman. Kurang iman. Tapi kalau ada imannya nggak mau sholat itu kurang. Ya, itu namanya iman. Sampai terakhirnya kalau sudah penyakit kutil, kurang kudis, harus divaksin. Apa itu vaksin? Paksakan sendiri supaya insaf. Itu saja dari saya dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang lebar. Kalau kepanjangan saya takut kasihan ibu-ibunya. Kalau terlalu lebar saya kasihan juga sama bapak-bapak. Maka saya nggak panjang lebar dalam peringati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ada namanya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Habibi ya Muhammad.